Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah di siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada mata kuliah belajar dan pembelajaran seni rupa ini kita akan mencoba untuk mengenal lebih dekat topik yang akan saya bahas adalah pendekatan, model, dan metode dalam pembelajaran seni rupa ya. Ini menjadi sangat penting adanya materi ini karena dalam praktek pembelajaran nanti di kelas itu model pembelajaran itu menjadi menu utama ya bagi Anda untuk bagaimana belajar atau membelajarkan siswa dengan aktif, dengan inovatif gitu dan lain sebagainya. Hal yang lain juga yang istilahnya betapa pentingnya materi ini ya dalam pendidikan profesi guru yang namanya model atau pendekatan ini banyak dibicarakan. Salah satu atau salah dua ya di antara model yang sering dibicarakan atau diwajibkan di PPG itu nanti setelah Anda lulus S1 adalah model PBL, Problem Based Learning ya, dan PJBL, Project Based Learning gitu ya. Jadi pembelajaran berbasis proyek ya. Kalau yang tadi pembelajaran berbasis masalah. Oke. Nah, tujuan perkuliahan kita kali ini pertama Anda bisa menganalisis ya hubungan antara pendekatan, model, metode dan pembelajaran seni rupa atau pembelajaran secara umum. Jadi ada tiga istilah, ada pendekatan, ada model dan metode ya. Sejauh mana hubungan mereka bertiga itu nanti kita akan bicarakan. Yang kedua adalah mengelompokkan jenis model pembelajaran ya. Ini akan merujuk pada buku Bruce Joyce, Model of Teaching ya. Ada di antaranya itu nanti ada 4 model yang harus Anda kenali. Ini menjadi dasar model itu menjadi anggap saja cabang gitu ya atau pohon keilmuan dalam bidang pendidikan pada umumnya, khususnya di bidang pendidikan seni. Yang ketiga adalah menguraikan unsur-unsur dalam model pembelajaran dengan tepat. Nah, di dalam sebuah model itu ada namanya unsur ya, pembentuk model. Mirip sekali dengan unsur-unsur dalam seni rupa kan, bahwa sebuah karya rupa itu ada unsurnya, ada garis, bidang, bentuk dan sebagainya. Dalam mobil juga ada unsurnya ya, ada ban mobil, ada bensin, ada bodinya, ada joknya dan lain sebagainya. Miriplah seperti itu ya. Nah, yang terakhir Anda secara berkelompok nanti tunjukkan ya atau menemukan definisi, kemudian tujuan dan sintak dari model yang akan kita bahas nanti di dalam kelompok. Nah, silakan di bagian ini Anda bisa mencermati ya. Ada 3 kata penting, 3 kata kunci, ada pendekatan, ada model, ada metode. Silakan dilihat dulu. Nanti saya akan bertanya tentang 3 kata kunci ini. Ada yang tahu apa maksudnya atau bagaimana keterhubungan antara 3 aspek ini? Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan yang lebih kecil lagi? Siapa yang mau mengomentari? Ada pendekatan, ada model, ada metode. Besar mana di antara ketiga aspek itu? Lebih besar pendekatan pembelajaran. Ya, pendekatan pembelajaran. Yang lain mungkin ada yang sama atau justru yang akan menentang, berbeda pendapatnya? Silahkan. Mengapa sama? Ya, lebih ini. Nah, ini saya kutipkan dari Pak Prof. Nana Saudi ya. Beliau itu pakar kurikulum almarhum, dosen saya waktu dulu di S2 ya. Jadi ini pendekatan itu lebih besar. Ya, ada juga pendekatan itu yang menyebutnya itu strategi. Strategi ya. Nanti kita gali nah, sampai sejauh mana dari ini ya. Nah, ini ada ini ya. Nah, kira-kira mana yang dimaksud pendekatan? Kira-kira mana? Warna yang mana? Yang hijau ya.
Yang hijau ini pendekatan. Ada yang pendapat yang berbeda tentu. Boleh berbeda asal ada alasannya. Sudah sepakat yang besarnya yang pendekatan? Oke, ini pendekatan ya. Nah, kemudian yang kedua yang kuning ini apa? Ya, model ya. Model. Nah, yang ketiga metode. Nah, contoh misalkan ini secara umum ya. Di pendekatan itu ada yang namanya pendekatan cooperative learning. Cooperative learning itu apa artinya? Nah, pembelajaran yang memandu kerjasama siswa. Nah, di cooperative learning itu ada salah satunya misalkan model jigsaw. Jigsaw itu begini caranya itu. Jadi misalkan ini A1, kemudian A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1 sampai habis semua siswa ya diberi kode. Yang A1, B1, C1 itu dikelompokkan. Itu jadi kelompok ahli namanya itu ya. Kalau yang tadi A1, B1, C1, D1 misalkan ya. Maksud saya gini, A1, A2, A3, A4 itu kelompok asal. Paham? Jadi dari kelompok ini asal. Yang itu juga B1, B2, B4 kelompok asal. Nanti yang di coding 1 ya, A1, B1 berarti kelompok ahli. Kalau saya berikan misalkan ini model PBL di kelompok A1 berarti yang bergabung itu yang mana? B1, C1, D1. Nah, nanti membahasnya di kelompok ahli. Setelah dari kelompok ahli berdiskusi, ya balik lagi ke kelompok asal. Tadi itu apa yang dibicarakan di kelompok ahli itu? Oh ini PBL itu begini gitu ya. Ternyata sintaknya begitu. Kalau kamu di pembelajaran berbasis proyek apa? Ya di kelompok yang lain berarti ahli yang lain. Oh begini. Kebayang ya bahwa di cooperative learning sebagai sebuah pendekatan ada jigsaw. Kemudian di dalamnya itu ada apa? Pertama guru memberikan materi ke A1, B1, C1 ya, satu kelompok PBL. Berarti ada metode apa? Penugasan atau ceramah apa? Ini materinya. Silakan dibaca. Metode apa? Penugasan. Silakan yang kelompok yang asli gitu ya atau kelompok ahli berdiskusi. Berarti ada diskusi. Kebayang ya? Jadi dari pendekatan, model dan metode itu ada satu kesinambungan. Kalau saya ibaratkan ini agak seloroh ya, 17 tahun ke atas. Jadi hubungannya ada taman mini, metro mini, dan rock mini. Nah, apa hubungannya? 17 tahun ke atas. Apa hubungannya antara taman mini yang besar, kemudian ada metro mini ya, kemudian di dalam metro mini ada yang memakai rock mini. Apa hubungannya? Sinonim sama ya mininya itu. Jadi gini hubungannya, di dalam taman mini ada metro mini. Ya, betul ya? Di dalam metro mini ada yang pakai rock mini. Di dalam rock mini ada taman mini lagi. Kalau membuka itu kan harus menyampaikan tujuan, tapi ada ya sebagian ya. Mengkondisikan sudah ada. Baik, kita lanjutkan. Ini yang sangat penting sebagai dasar Anda menjadi calon guru yang profesional ya. Di semua model menurut Bruce Joyce ini ada 5 unsur ya. Yang pertama ada sintagmatik, tahapan. Ya, seperti tadi kan model jigsaw itu saya memberi materi dulu. Ini baca oleh kelompok A1, B1, baca oleh kelompok B2, A2, C2, D2 gitu ya. Nah, ini ada sintagmatik. Jadi diberi tugas, kemudian ditugaskan untuk diskusi, nanti presentasi, itu ada sintak, tahapan. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah sistem sosial gitu ya. Jadi sistem sosial itu adalah bagaimana atau apa yang dibangun dari pembelajaran kita. Kalau tadi pembelajarannya berbasis sosial family, berarti apa yang dibangunnya? Keterampilan apa? Kalau sosial?
Ya, keterampilan komunikasi, keterampilan kerjasama, ya, keterampilan bekerja dalam tim, gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan model yang lain, yang persona family berarti kemampuan ekspresi diri, ya, kemampuan aktualisasi diri, gitu kira-kira, ya. Nah, prinsip reaksi berarti di sini guru sebagai pengatur, ya. Tadi guru membagi kelompok, guru membagi tugas, siswa membaca, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ada sistem pendukung ini, berarti harus ada, ya. Kalau nanti kita coba membagi kelompok, berarti harus ada materialnya, harus ada bahannya, harus ada sarana prasarananya. Kalau akan praktek, misalkan collective painting, berarti harus ada kuasnya, kanvasnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dampak, ya. Ada interactional effect, dampak utama, ada juga nuturan effect, dampak ikutan. Istilah dampak ikutan hari ini di kurikulum Merdeka, ya, kurikulum yang terakhir sekarang itu adalah karakter pelajar Pancasila, ya. Jadi profil pelajar Pancasila. Sebelumnya di kurikulum 13 adalah PPK, penguatan pendidikan karakter. Sebelumnya ada juga istilahnya soft skill. Barangnya sama, namanya beda, gitu ya. Oke. Nah, baik. Sekarang kita akan coba Anda untuk berkelompok, ya. Membahas kelompok pertama, kita bagi 5 saja, ya. Akan membahas model penemuan, discovery learning. Nah, oleh Anda tentukan nanti deskripsinya, tujuannya, sintaknya, kalau bisa mungkin ada butuh alat apa, ya, apa tujuannya dan sebagainya. Mangga. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Nah, jadi tugasnya adalah setiap kelompok ini mencari informasi terkait dengan deskripsi, tujuan, dan sintak. Sudah paham? Ya, silakan dibagi 5 kelompok. Berarti berputar, ya. Ya, mangga. Nah, kelompok pertama adalah yang problem based learning, ya. Silakan, ini aja, ya. Kelompok kedua adalah sama, mangga dibaca. Kelompok kedua adalah model inquiry, ya, model penemuan. Nah, mana kelompok 2? Sebelah mana? Sebelah sini mungkin. Berarti berapa orang, ya? Ya, silakan membentuk kelompok. Nanti itu di-cut dulu. Kemudian ada project based learning. Ini project berdelapan berarti, ya. Ada juga penemuan inquiry mungkin, mangga sebelah sana. Yang terakhir adalah ini. Dengan model yang sedang didiskusikan, ya. Yang model PBL, PJBL, atau yang lainnya. Yang harus dicari itu pertama definisi operasional, apa itu model PBL atau apa pengertian PBL. Yang kedua tujuannya untuk apa kepada pembelajaran siswa, ya. Yang ketiga sintak, ya. Anda boleh mengisi format itu, tentu bisa Anda googling dipakai HP, gitu ya, mencari. Silakan, selamat bekerja. Baik, para mahasiswa yang berbahagia, Anda barusan sudah bekerja secara berkelompok, ya, hampir 45 menit yang lalu. Nah, tentu dari proses diskusi, pencarian dari berbagai sumber, tiap kelompok sudah tahu apa itu definisinya, kemudian apa tujuannya dari penggunaan model itu, dan yang ketiga adalah bagaimana langkah atau sintakmatiknya, ya. Baik, setelah Anda menyelesaikan diskusi ini, setiap kelompok ada perwakilan untuk tampil ke depan. Nanti kelompok lain mungkin memberi komentar ataupun sanggahan ataupun pertanyaan. Sudah dimengerti maksudnya? Baik. Sekarang kelompok PBL dulu. Ya, selamat sore teman-teman semua. Saya Christopher, perwakilan dari kelompok PBL atau Problem Based Learning, akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami.
Jadi yang tadi pertama itu deskripsi dari PBL itu kurang lebih intinya pembelajaran yang menggunakan kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan yang otentik atau yang nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga menjadi bermakna, relevan dan kontekstual. PBL itu digunakan untuk pemecahan masalah yang kompleks, masalah-masalah nyata yang dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Selain itu, peserta didik juga melakukan penelitian dan menetapkan solusi untuk pemecahan masalahnya. Tujuan dari PBL sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan yang baru atau yang nyata dengan pengintegrasian konsep HOTS atau High Order Thinking Skills, yakni pengembangan kemampuan berpikir yang kritis, kemampuan pemecahan masalah, dan secara aktif mengembangkan keinginan dalam belajar dengan mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Pengembangan kemandirian belajar dapat terbentuk ketika peserta didik berkolaborasi untuk mengidentifikasi informasi, strategi, dan sumber-sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Untuk sintaksnya sendiri, terdiri atas mengidentifikasi masalah, menerapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi yang relevan, mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif-alternatif, melalui tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandang. Yang keempat, melakukan tindakan strategis, dan yang terakhir, melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Ya, udah ya. Demikian hasil Berarti diskusi saya kami. sambut dulu sebentar ya. Ya, baiklah, barusan sudah dipresentasikan temuan kelompok PBL. Silakan yang lain barangkali. Saya mau bertanya, tadi untuk penerapannya sendiri dalam kegiatan, misalkan kayak contoh kegiatan belajar melukis gitu, bagaimana dari penerapan model inquiry ini? Ya, terima kasih untuk kelompok 2 atas pertanyaannya. Sekarang hasil diskusi kami ingin menjawab pertanyaan dari saudari Malika. Jadi contoh dari pengaplikasian PBL itu, misalnya nih kalau dalam bikin batik, kan banyak limbah yang terbuang, limbah kimia yang kotor dan beracun buat alam. Itu bisa diganti sama pewarna alami yang lebih aman buat lingkungan. Atau misalkan sekarang lagi musim hujan, itu kan rawan banjir ya. Kita bisa nyelesainya dengan cara kayak bikin poster untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya jangan buang sampah sembarangan. Itu kan salah satu penyebab banjir. Mungkin itu aja jawabannya. Apa udah cukup? Baik, terima kasih. Terima kasih para mahasiswa, sudah banyak yang hadir ya. Namun demikian Bapak akan mengecek kehadiran yang disebut namanya, acungkan tangan ya, angkat tangan. Istiana, izin. Kemudian Rifki Muhammad, ya terima kasih. Siti Hovifah, ya. Aninja Laili, ya terima kasih. Kemudian Rahmania Fitria Sistiani, ya terima kasih. Yang terakhir Muhammad Alwi, izin. Kemudian yang terakhir ini Safa Latifah Salsabila, ya terima kasih ya. Baik, itu sudah Bapak cek kehadiran. Demikian tadi para mahasiswa yang berbahagia, sudah 5 kelompok tampil dengan memukau ya di depan kelas kita ini. Bapak sangat bangga sekali prestasi atau kinerja kalian sudah mempertanggungjawabkan sesuai dengan nama kelompoknya ya. Apakah kelompok PBL, PJBR dan lain sebagainya. Nah, tentu dari pengalaman ini setiap kelompok sudah mencerna atau mencerap informasi bahwa ternyata lain model, lain juga sintaknya ya. Lain model, lain juga tujuannya. Nah, dengan kata lain diharapkan Anda semua menyadari betul bahwa pemilihan model itu sesuai dengan tujuan pembelajaran apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak ingin sedikit mengoreksi. Tadi di kelompok 2 itu ada menjawab ya, dari kelompok 5 kalau tidak salah, bahwasanya contoh apa yang ada dipraktekkan dalam seni rupa terkait dengan inquiry ya, penemuan. Nanti tadi jawaban siapa tadi itu?
Malika. Jawabannya katanya contohnya itu anak SD mencampurkan warna kuning dengan biru jadi hijau katanya. Itu salah ya. Harusnya kan kuning. Ulangi. Nah, tadi saudara Malika itu menyebutkan kuning dicampur hijau jadi biru. Nah, itu keliru ya. Harusnya kuning ditambah biru jadi hijau. Ini koreksi aja supaya tadi tidak salah penyampaiannya. Kalau salah semua penyampaian nanti kalau Bapak Ibu atau kalian jadi guru kan jadi salah. Itu yang ya. Nah, itu. Nah, baik dari sekian rangkaian mari kita simpulkan ya. Yang pertama apa hubungannya antara pendekatan, model, dan metode? Siapa yang bisa? Ya. Model lebih besar daripada pendekatan lebih besar daripada model ya. Kemudian model lebih besar atau menaungi metode secara hierarki seperti itu ya. Tentu kalau pendekatan kan cara ya. Kalau model tahap demi tahapnya. Nah, yang satu lagi metode yang Bapak bahas untuk pertemuan minggu depan. Metode itu juga cara bagaimana untuk mencapai tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua ada 4 model of teaching, model pembelajaran yang ini. Kira-kira apa modelnya? Proses informasi. Yang kedua personal family. Terus apa lagi? Ya, sosial family dan behavior ya. Nah, itulah para mahasiswa pertemuan kita kali ini ya. Untuk minggu depan silakan Anda membaca konsep terkait dengan metode, jenis-jenis metode, kelebihan dan kelemahannya. Silakan nanti untuk kita diskusikan ya seperti pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu.